Jadi Room for Dessert sudah buka dari tahun 2014. 2014 dan kalian berarti udah 10 tahun, udah mau 10 tahun berarti? 9 Pak. Oh 9 tahun. 2023. Dulu lu masuk mulai dari? Kecil. Saya itu. Tapi saya yang itu yang dari kecil. Dulu kita tuh paling rame terakhir 130 orang. Jangan kan ngomong Gunung Agung ya, pandemi yang baru ini 2. Pokoknya yuk tenang aja gitu. Nanti kita bakal buka our garden. Kayak huge garden. Udah gitu setelah beberapa tahun ternyata di belakang kita punya garden. Yes. Bener. Dia selalu bilang gini, we don't need to be the biggest to be the best. Kita gak perlu jadi yang terbesar guys, buat jadi yang terbaik. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Jadi guys, buat yang belum tahu, ada satu restoran di Bali di Ubud yang udah award winning. Chefnya pun sudah sangat terkenal, bahkan masuk di acara Netflix Chef's Table. Namanya Chef Will Goldfarb dan restorannya itu Room for Dessert. Tamu kita kali ini ada 2 nih, Koming, dia general manajernya di Room for Dessert, dan juga Grace. Grace adalah head chefnya. Nah, mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka kerja bareng chef sekelas Will Goldfarb dan juga perjalanan Room for Dessert dari awal sampai sekarang. Mereka itu deket-deket opening 9 tahun lalu sudah masuk timnya yang dulunya tuh katanya sepi, yang makan itu sangat sedikit, bahkan kalau dapat 1-2 tamu aja sehari itu udah sangat bersyukur. Sampai sekarang restorannya sukses, buka cabang atau bisnis baru di sebelahnya dan operasionalnya juga sudah besar, rame melulu, bahkan sampai ngantri sekarang. Nah, gimana sih ceritanya kerja di bawah atau bersama-sama chef sekelas Will Goldfarb dan juga petualangan mereka gimana? Karena mereka itu masuk waktu mereka masih kecil katanya, sekarang sudah memimpin restorannya. Oke, langsung saja kita dengerin. Jangan lupa biasa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Dan juga kita ada di TikTok. Oke, without further ado, please welcome Koming dan juga Grace dari Room for Dessert. Enjoy the show. Oke guys, jadi we are back. Kita ditemenin sama Grace and Koming. Welcome to the show. Halo, welcome to Ray Jensen Podcast. Thank you Ray udah diundang. Akhirnya Yes, biarpun sedikit dadakan. Glad to have you in Jakarta. Bagaimana kesannya? Macet dari Ubud. Wah, aku semangat. Aku semangat. Udah visit teman-teman restoran di Jakarta berarti? Belum semua, tapi setidaknya sepertiga ya. Udah visit. Akhirnya ketemu Yang best of the best. Oke. Berarti lu juga. Kita podcast di sini. Ya tapi kan tetap aja ketemu. Okay. Gue ketemu orang-orang yang best of the best. Thank you banget udah datang nyempetin waktu ke sini. Jadi buat yang belum tahu guys ya, ini jadi ada awesome restoran di Ubud namanya Room for Dessert, ya kan? Bahkan chefnya juga pernah dapat best pastry chef in the world namanya Will Goldfarb, yang udah berapa kali datang ke sini. Enggak, gue datang ke tempat dia, bukan gue kesini. Sibuk doi. Nah ini Grace ini adalah chef de cuisine-nya dari Room for Dessert dan Koming adalah general manager. Yep. Yes. Halo guys, gitu gak? Iya boleh. Halo guys. Dan mereka berdua itu newlyweds, right? Wih, kasih tunjuk dong, kasih tunjuk. Oh jadi enggak. Udah ada cincin di jari manisnya ini. Bagi yang nonton. Ketinggalan, sorry. Congratulations. Thank you. Yes. Jadi ini podcast ini gua mau mau belajar dari sejarah Room for Dessert karena bisa dibilang kalian dari awal banget kan. Iya. Room for Dessert. Gue kenal satu orang doang yang pernah kerja di Room for Dessert sebelum sekarang. Banyak. Gue kenal baiknya sama Uwi dulu. Ardika Utama. Dia kan juga pernah kan waktu baru-baru tuh. Ya kan. Dan yang gue dengar sebelumnya itu malahan sepi banget Room for Dessert waktu buka. Itu bukan denger, itu kenyataan. Sekarang lo kapan sih lo buka restoran terus tiba-tiba rame kan gak mungkin. Enggak, sebenarnya it's a bit impossible gitu kan. Karena orang belum tahu lu pada zaman itu gak ada
belum segini kali ya Instagram apa. Nggak banyak. Facebook kita masih ya. Ya. Si Facebook untuk marketingnya sama mulut ke mulut sih. Ya kita jualan piring kali Rey, bukan dessert yang ada. Jadi Room for Dessert sudah buka dari tahun 2014. 2014 dan kalian berarti udah 10 tahun, udah mau 10 tahun berarti. 9 Pak. Oh 9 tahun. Sekarang 2023. Iya, 9 tahun berarti. Tahun ke-9 ya. Tahun ke-9 kita. Wow, dulu lu masuk mulai dari Kecil. Saya yang itu. Saya yang itu yang dari kecil. Dan pokoknya gue fresh graduate ketemu Sheffield itu tahun 2013. Fresh graduate. So lu cuma pernah kerja di Room for Dessert doang. Tidak. Oke. Makanya gue pernah di tempat yang lain lah. Pokoknya intinya cerita kita masih panjang kan. Oke, iya. Jadi dulu Sheffield masih awal-awal dibuka. Terus dia tahu kalau misalkan mungkin gue ada potensi. Jadi one day itu dia tanya, lu ada mimpi atau enggak? Kalau terus gue bilang kalau gue mau ke Australia gitu. Terus jadi dia send gue ke Australia. Dia sempet send kita ke Thailand, ke tempat Bolan. Wow, tahu Bolan. Lu? Gitu. Lu Ming? Gue ke depannya Gagan. Itu buat apa sih? Gue tahu Sheffield sering ngirim-ngirim staffnya untuk kan belajar gitu. Tapi di sana kalian ngapain? Just Training. do a shift gitu? Iya. Kayak service gitu apa? Ya sebulan sama ini aja sih kayak building mentality ya. Sama bagus aja kalau misalnya ngelihat ada hal yang beda dari apa yang kita buat di Room for Dessert tuh. Jadi pas balik, oke, jadi udah otomatis gitu pas di Room for Dessert. Kayaknya ini kita kurang deh, ini itu. Yang paling penting tuh build relation sama next generation. Itu yang paling penting. Dia kirim kita ke Denmark. Ya, Denmark kemarin ke Med Academy ketemunya kan sama anak-anak yang baru belajar gitu di bidang ini. Jadi kayak nextnya kita di posisinya Sheffield atau setua dia, kita boleh ada relation di tempat lain juga. Jadi kayaknya harus berkembang terus. Gila, ini gue berasa kayak ngomong sama Sheffield nih sekarang, filosofinya udah ketanam banget filosofinya. Tapi you guys looks very young. How old are you guys? Anjir, jangan ditanya. Rude kalau lady. Under 30 lah. Under 30 udah under jadi. 30, gue 30. Oke, tapi CDC dan General Manager amazing. Apa Sheffield bilang, Chef, you said you want the title to be the youngest General Manager. Iya, berat banget gue bawa itu beneran dah. Masuk YouTube lagi. Oke, jadi take us back. Yeah. Waktu Sheffield buka Room for Dessert, dia belum dikenal sama orang Indo. Dia buka, itu apa yang terjadi? Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Karena Sheffield itu super down to earth sih. Jadi dia balik ke Bali itu without bring his name. Jadi ya kayak lu bilang tadi, orang belum tahu siapa sih nih Sheffield gitu. Tapi di balik itu ada kerja kerasnya lah. Of course. Iya. Dulu kita tuh konsepnya dessert bar. Jadi kita ada 9 dessert. Wah, kita udah macam-macam sih nyobainnya, kayak udah 9, terus 7, terus ada 5. Tasting mini, ada tasting big, ada macam-macam. Nyari yang pas supaya rame aja gitu. I know the feeling. Gila sih. Cuman kayaknya ya, kita giniin deh. Mix sama ala carte lah. Pairing drinks tapi dari awal emang di pairing. Ngomong ke Mike Brother. Pairing drinks emang awal dari awal emang di pairing sama cocktails. Lu masuk jadi bar ya dulu? Di bar. Nah, gue masuk tuh barback. Dia kan taunya basic bar tuh ngapain aja kan ya. Jadi itu yang gue pelajarin. Terus bartender aslinya cabut. 2 minggu gue di situ. Jadi dari awal ya sama dia ngapa-ngapain tuh. Gimana waktu lu lihat, pasti lu bisa lihat dong Sheffield nih kayaknya orang hebat nih gitu kan. Tapi pas buka ternyata nggak rame. Gimana rasanya itu? Salah. Oh, gue salah. Kita nggak tahu dia hebat. Jadi gue juga nggak tahu kalau dia hebat. Oh, oke. Setelah 4 tahun kerja baru tahu dia Gue hebat. taunya setelah 2 tahun kerja kalau dia tuh Gue 4 hebat. tahun. Iya. Ya lu mau denger ceritanya atau gue ngikutin lu ceritanya? Lu dong yang cerita. Ini Grace Radio Show, bro. Ya kita panggilnya Grace FM nih. Grace Radio. Gitu. Gimana? Jadi intinya waktu itu Sheffield, singkat cerita ya, Sheffield kirim gue ke Australia kan. Nah gue kerja di Bray.
Oke, Bray restoran ya. BRAE. Udah gitu di hari terakhir tuh Sheffield telepon gue, dia tanya, Grace gimana Australia gitu, gimana apa next lu mau kemana gitu. Udah gitu gue bilang, gue lupa perpanjang visa, telat 3 hari. Gue bilang gitu, jadi gue rasa bakal balik ke Indo. Oh ya, terus lu di sana gimana? Nonton Netflix nggak? Nonton Chef Table nggak? Gitu kan? Terus gue, enggak, apa ya itu? Ya udahlah, lu nonton aja, mumpung ada di Aussie. Dia bilang gitu. Terus akhirnya gue nonton Chef Table Netflix. Gue nonton, lu tau gak sih Mong itu loh? Iya, tahu. The lady yang lady biksu. Ya, wah parah, itu keren banget ya. Terus gue nonton Dan Barber, nonton Ben Surrey, pokoknya gue pikir gitu kayak, gila ini orang-orang hebat banget, makanannya keren-keren deh. Ini tuh zaman dulu Netflix tuh belum bisa di Indo, harus pakai VPN gitu. Ya lagi gue juga gaptek anyway kan, terus gue kayak nggak tahu gitu. Udah gitu di situ dia bilang, by the way kalau lu balik sini lu bantuin gue bikin Netflix, bikin Chef Table itu. Nah di situ baru gue mikir, siapa nih orang? Ini orang siapa? Kok bisa di Chef Table ya? Gue bilang gitu. Akhirnya gue Google tuh Will Goldfarb. Ih anjing, ternyata nih orang keren juga. Ternyata gue selama ini bro. Kayak setelah kerja bertahun-tahun gitu. Kalau kata si Desta, setelah selama ini bro. Iya. Akhirnya gue kayak, anjing ternyata dia orang hebat gitu. Gue gak tahu. Jadi kayak gak terlalu rame selama berapa? Dari 2014 sampai 2017 lah ada dibilang kita benar-benar naiknya pelan banget. Pas keluar Netflix itu hari dimana ada Ubud Food Festival. Bareng banget 2016. keluarnya. Iya. 2018 keluar Netflixnya rilis. Oh iya. Ya, 2018. Rilis book. Udah gitu 3 bulan kemudian Netflix. Nah pas keluar Netflix, Ray abis-abisan. Buset. Karena pas ada Ubud Food Fest juga ya. Waduh gila. Jadi langsung begitu keluar Netflix, begitu besokannya langsung reservasi gila ini gitu. Kayak 3 hari. Besokannya, hari H. Hari H percaya gak? Oh iya mulai rame ya, abis 3 hari per hari itu udah kayak kita udah gak bisa handle. Orang udah ngantri. Sebelahnya nuris lagi kan. Orang ngantri nuris, orang ngantri room for dessert. Ya pusing. Wow. Ada satu hari dimana momen kita super abis-abisan banget. Sampai orang itu masih ngantrinya panjang. Kayak Natal deh. Christmas itu kita ya Desember kan. Gila barang udah habis masih tetap bikin makanan. Bikin aja apa yang ada kata Sheffield gitu. Ya udah oke. Dan saat itu tuh nggak sesuai sama sistem operasional kita. Jadi kita masih terima a la carte sama testing barengan kan. Gila. Disaster. Kalau restorannya full terus disaster tuh. Itu pasnya udah kayak bingung mau hire yang mana. Terus akhirnya kita tutup 3 bulan untuk buat konsep. Jadi konsepnya makannya pindah-pindah dari belakang ke dining room. Yes. Itu unik konsep loh. Jadi guys kalau kalian ke Room for Dessert pindah-pindah. Iya. Jadi ada pertama tuh di Lahore, nah kita bilangnya Lahore di Garden Area. Abis itu kita ke dining experience-nya. Gue dulu duduk di depannya Grace. Di bar ya? Di bar. Terus habis itu pindah ke teras area dessert. Ingat sebelumnya kan lu jalan-jalan di Garden Tour. Amazing. Nanti jadi ada konsep lain lagi. Dulu itu cuma yang tengah doang ya? Cuma sekecil itu tuh. Waktu zaman meledak ngantri itu yang cuma di dining doang tuh. Iya benar. Wow. Benar banget. Ya. Wow. Tapi kalian berasa gak sih kayak wow gila udah enak nih sekarang atau... Kalau buat aku seru sih, tapi tidak pernah puas karena pengennya ya pasti pengen orang lebih happy lagi. Gimana caranya kita bisa provide the best experience buat tamunya dong untuk mereka. Yep. Gak ngerasa diras tapi mereka juga punya waktu untuk enjoy the experience lah pasti. Gue gak berasa diras, I have really good time. Yang express juga gak berasa di. Waktu itu kan gue datang. Padahal namanya Express ya kayak buru-buru gitu. Banyak juga kok yang komplain terlalu lama Expressnya padahal. Masa? Iya. Tahu lah kan kita benar-benar nge-serve manusia ya jadi. Jangan julid ya benar. Yang most memorable dish gue itu mungkin yang gue lagi makan yang Express tuh. Kalau yang pertama gue kesana gue makan yang one of the early days
dessert punya yang ada empingnya, yang ada melinjo. Oh, Sugar Refinery. Iya, Oh, gila itu itu enak. signature Chef Will. Ya. My God, One of signature. that's one of the best thing I've ever eat. Ya. Itu Gila, enak banget itu. Chef Will itu best buat flavor profile buat dessert tuh semuanya tuh berbeda. Terus dia juga best Benar. on mix flavor, best on mix texture. Jadi pas kamu makan 21 course, waktu itu 21, sekarang kita udah pindah jadi 15 course. kan. Oke. Nah itu tuh kamu punya makanan yang beda tekstur, beda flavor. Namanya juga experience kan. Iya. Pasti ada yang suka, ada yang gak suka. It's super normal. Gitu. Iya. Cuman Ada placementnya. Terus try our best. kalau yang the second visit, gue paling suka yang I find it paling interesting pertama yang ada watermelon itu. Watermelon dikompres gitu lah. Watermelon. Red. Pepaya ya? Pepaya. Oh papaya. Papaya. Gila itu. Iya, kenapa itu? Itu kan idenya dari Nouvelle Cuisine. Oke. Dari ini. Aduh gue lupa lagi namanya siapa sih? Siapa sih namanya? Pokoknya konsepnya itu emang dari kayak resepi-resepi dari mungkin figur-figur terkenal Ya, di itu dunia sih, gastronomi dari zaman dulu. Salmon Sorel. Oh, ya itu Troagro. Iya, Troagro bersaudara itu. Oke, dijadiin pepaya gitu. Karena dia pakai Dessert inspirasi dari sana kan Yes. gitu. Isinya salmon sorel. Oke. Instead of salmon kita pakai papaya karena warnanya sama. Ya, itu very interesting. Tapi yang paling enak buat gua itu yang ada kenari tartnya. Kenari. Floating Island yang terakhir. Iya, Bukan. mungkin. Pokoknya ada kenari. Kayak ada pate. Kayak ada pate sucre atau tart dari. Oh, frangipan. Iya. Iya. My Apple God cookie itu. ya. Apple cookie. Iya, itu that's so good man. Kayak cookie tapi kayak begitu dimakan. Oh my God. Enak Itu banget. season kemarin asik banget sih. Itu inspirasi dari chef-chef di Prancis. Nouvelle Cuisine. Season ini lebih santai ya, kita title-nya Spring. Ngomong di mic. Lebih comfort. Bu. Tapi setiap 6 bulan sekali pas ganti season ya selalu asik-asik sih temanya. Gimana cara sistem lu develop menu sih? Step by step ya, take it step by step. Step by stepnya tidak selalu sama sih, nggak ada template-nya gimana. Cuman yang paling pasti kita ada waktu 6 bulan tuh. Nah di 6 bulan itu kita ada brainstorming setiap minggunya. Buat yang mau datang hari Sabtu. Bercanda. Iya boleh kok. Ntar datang beneran loh. Jangan Tapi kan spend 3 kerja. jam 4 jam sama kita. Pokoknya Suruh bantuin bro. brainstorming dulu. Udah gitu kita tentuin temanya. Biasanya tema tuh turun langsung dari Chef Will. Oke, jadi kayak waktu itu ada casting spell, gue ingat ada Poubelle Cuisine, ada Nouvelle Cuisine. Jadi kayak Chef Will bilang, oke Grace coming, gue mau temanya A nih gitu. Gue mau explore Indonesian dessert misalnya gitu. Nah udah gitu baru kita cari referensi. Misalkan referensinya kalau yang Nouvelle Cuisine itu menurutku yang paling yang paling clear idea karena udah tahu chef yang itu langsung dari Chef Will. Dia maunya dari Troagro bersaudara atau dari Alan Dukas atau dari si siapa gitu. Terus kita ada foto orangnya, terus ada foto dishnya, terus Chef Will bikin kanvasnya, jadi kayak gambar di kertas gitu, dia mau bentukannya kayak apa. Nah udah gitu, yang paling pasti kalau di Room for Dessert itu kita harus ambil satu tanaman dari garden buat jadi si main ingredientnya. Oke, karena emang garden itu kayak apa ya, dia bangga banget kan sama gardennya, and you should awesome, ada medicinal plants, sebelah kanan, sebelah kiri itu tropical fruits dan ada belakang gede banget kan. Awesome. Karena menurut kita ya memang banyak banget tanaman-tanaman di Indonesia gak sih? Yang gak kehitung. Medicinal plants rasanya tuh super herby, ada yang macam-macam lah flavornya gitu. Flavor profilnya tuh macam-macam, jadi ya basically itu sih. Dari situ dia siapin kayak mood boardnya lah gitu. Betul, kan. Benar ya. Terus habis itu kalian dikasih inspirasi juga referensinya, harus milih satu. Habis itu udah the kitchen team
get to work gitu. Yang Kira-kira apa ya? seru sebenarnya karena ya sekarang sih udah lebih baik ya. Maksudnya sekarang kan setiap orang pasti punya inovasi kan. Sekarang kita udah punya R&D chef which is Lucia. Nah tapi setiap orang juga punya kesempatan untuk berkembang. Jadi maksudnya adalah kita tuh punya nih satu ingredient. Misalkan red amaran. Karena lu suka yang papaya kan. Ya amaran, oke. Ideanya si red amaran nih gitu. Jadi kita kasih nih ke anak-anak, guys ini ada red amaran, terserah lu mau bikin apa gitu. Nah nanti ada yang bikin jelly, ada yang bikin pigment, ada yang bikin lactose, ada yang bikin kombucha gitu. Jadi macem-macem. Nanti pas ada meeting dibawa tuh. Pas dibawa kita cobain di mana yang paling enak, yang paling menarik. Jadi per komponen gitu. Iya. Bukan komponen jadi itu ada berapa macam juga. Iya kan? Iya nggak cuma Karena red amaran. kita kan ada 6 bulan. Jadi kayak minggu pertama ini, minggu kedua, minggu ketiga. Pokoknya setiap minggu tuh lu bawa something gitu. Nanti ya pasti ada yang perubahan, ada perubahan gitu. Sampai di bulan keempat itu semua udah harus ada di piring. Oke, jadi kalau mungkin gue perjelas buat listener, jadi apakah benar kalau gue bilang jadi kayak puzzle gitu. Misalnya satu, Benar, ya. ini red amaran, satu lagi apa misalnya mangga, misalnya gitu. Mangga ada yang di bake, ada yang jelly, terus cobain. Oh ini yang enak jadi jelly, mangganya yang enak jadi digoreng misalnya. Terus nanti abis itu baru fitting like a puzzle. Oh ini sama ini sama ini jadi satu. Oh. Tapi beda-beda sih Ray, nggak bisa di ini sih, namanya juga talking about creative tuh kayak lu nggak bisa kayak ya pokoknya ini begini, ini harus begini gitu. Ya setiap ada changing karena kan lu udah punya reference-nya, terus lu udah punya main ingredient-nya, tinggal menuju ke arah situnya aja gitu. Jadi tetap fokus on the goals kayak yang di canvas gambarnya seperti itu. Jadi ya kita tetap arahnya ke sana gitu. I see. Kadang-kadang udah dari gambar pun kita bisa langsung buat yang jadi gitu loh. Tanpa harus habisin waktu sebanyak itu untuk milih beberapa komponen. Oke. Ya. Terus seberapa involved sih Chef Will sekarang dengan kesibukannya? It seems like a big star now. Sip banget. Chef Will untuk involve di R&D. Involved di R&D. Tiap minggu lah tetap. Setiap minggu tetap se-involve itu. Ya. Oke. Kita tetap bisa berkreasi 100%, tapi Chef Will tetap dia yang ngebimbing kita. Ya, Chef Will sibuk nggak sibuk, maksudnya sibuk terus deh ya. Sekarang kan benar-benar sibuk. Dia selalu ada di sana buat kita gitu. Yang gue lihat yang paling running a restaurant is hard kan. Apalagi kalau misalnya 14 baru buka belum rame, 15 belum rame, 16 belum rame, 17 syuting tuh Netflix, 18 produksi. Rasa rame, terus ada Gunung Agung sempat meletus. 2017 tuh akhir. Iya, itu sepi pasti kan. Wah. Gak sepi Ray, dulu tuh kaget banget. Dulu kita tuh paling rame tuh terakhir 130 orang sehari. Pas pandemi kemarin, jangan kan ngomong Gunung Agung ya, pandemi yang baru ini 2 orang, 4 orang. Jadi syukur sebanyak itu kayak impactnya. 2 orang yang makan gitu. Yang testing. Oh my god. 130 kedua berarti lu berapa? Hitung lah. Iya. 128. Berapa persen? Iya, exactly. Gila. Iya, waktu itu gue, tapi ya first time gue talk to Chef Will, which is menurut gue awesome banget karena gue nggak berani lah waktu bikin podcast reach out to sekelas Chef Will Goldfarb gitu loh. Gue lihat dia waktu itu di Jakarta Culinary Festival. Dia ada special demo yang big stage gitu. Terus gue demo cooking course di small stage gitu. Terus gue lihat, gila nih orang keren banget pasti nih gitu kan. Pasti chef besar lah. Tapi gue gak tahu dan gue don't do pastry kan. Terus waktu gue bikin podcast, gue gak pernah dream gue bakal podcast sama Chef Will gitu loh. Terus kayak dia yang reach out buat promote. Dia message gue. Dia bilang dia mau dibantu promosiin si Room for Dessert Academy. Academy kelas ya. Iya gila, gue gemeteran juga waktu itu belum ada tim, gue di sini sendiri. Terus kayak dapat message, hi Ray, this is Will Goldfarb, I want to reach out gini. And I listen to your podcast sometimes gini. Gue lari, gue ke istri gue, lu lihat nih gue bilang nih, ada yang dengerin podcast gue bilang si Will Goldfarb. Terus the most striking thing, dia tuh very humble person. Parah. Very humble. Iya. Dan yang ya kita orang Indo biasa kalau lihat jeleknya kita nih orang Indo biasanya kalau lihat kayak figur
bule atau dari luar negeri terus kayak udah hebat banget gitu kan. Tapi ternyata dia sangat rendah hati. Dan beneran hebat ya. Iya, dan biarpun beneran hebat gitu kan. Terus yang paling gue inget, gue nanya gimana lu lagi pandemi. Dia bilang kayak, gue sepi 4 tahun gue sepi bro. Dia bilang this is the normal thing for me. Yang rame kemarin justru yang gak normal. Kayak sans aja gitu. Iya. Sepi, rame, sepi lagi. Iya, dia bilang lu gak tahu aja kita tuh sepi lebih sering daripada rame. I've done this for years dia bilang. Tuh humble, pinter, dan lucu. Iya, yes. Wah pandemi kemarin nih kita kerjanya 3 kali lipat kali. Banyak banget project yang kita buat. Yes, ada The Contohnya Dharma si Kitchen Academy juga. itu kan. Iya, Academy itu. Which my friend juga ada yang ikut, really have an enjoyable time. Siapa? Oh, Glendon. Iya. Iya, dia nggak tahu, dia iseng aja sih. Dia nggak do pastry, apparently gue kayak cuma mau ngambil resep doang kali. Aduh. Nah yang itu di skip ya. Tapi menurutku akademi kemarin itu ya benar-benar satu pembelajaran buat kita karena kita nggak pernah bikin akademi kan. Wah Benar. itu luar biasa perjuangan teman-teman Room for Dessert menurutku karena mereka datang pagi pulang pagi. Itu kayak pastiin semua ready. Dan ya service juga tetap jalan kan. Service tetap jalan. Iya tetap jalan tapi kan kita. sepi. Jadi ya udah aman. Terus ada program Dharma Kitchen juga kan. Dharma masih sampai sekarang. Dharma Bun, sorry. Masih sampai Dharma sekarang Bun. kita sekarang nambah ya kita udah 200-an masak setiap hari. Iya. Jadi ada untuk Yayasan Permata Hati, ada untuk PKP di Sorry. Ya, itu Women Community di Payangan di utaranya Ubud. Ini kayaknya emang dia aja terus yang ngejauh sih. Enggak, dia nengoknya ke sini soalnya. Look at me, brother. Share. Oke. Dharma Buns. Iya, jadi bagus banget programnya dan anak-anak yang kita masakin itu juga kayak buat sesuatu yang kita nggak buat di Room for Dessert. Let's say kayak mereka buat sabun sendiri gitu, ada program seperti itu. Jadi setiap tahun pasti kita undang mereka ke Room for Dessert untuk belajar, kita ke sana untuk ngajarin seperti itu. Intinya mah gini ya Rey ya, artis sibuk sama kita sibuk. kita artis juga. Maksudnya artis kan nggak perlu artis sinetron atau betul. artis juga kan, sama-sama bikin Itu, bread, makanan, plated dessert, it's an artist. Yes. Gitu. Kita sibuknya tuh yang menurutku itu yang businessman harus punya ya. Kayak bikin anak buahnya tuh sibuk gitu. Exactly. Makanya restoran gue unfortunately tutup kan. Gitu. Jadi gue gak have that. Gitu. Palingan ya ada bar. Gue ada bar waktu itu bar yang jualan bir gue tuh Cheers. Ya itu akhirnya gue jualan Chinese food di rumah. Buat supaya ada kerjaan aja. Rame cuy. Sampai di luar Jakarta pada pesan. Gitu. Waktu itu kita jual frozen. Gue jual seafood, Chinese seafood. Gue jual Chinese dishes lah. Sambil gue belajar Chinese food. Karena gue gak bisa masak Chinese food. Jadi gue belajar. Agak ambigu ya. Exactly. Ming, lu masih ngeran bar juga gak sekarang? Atau udah ada orang lain buat run bar? Nah lucu gini Rey, kalau di Room for Dessert tuh lu kerja di sana, kita tuh kan nggak ada cost control, itu nggak ada department itu. Jadi pas lu belajar di bar, nah itu tuh lu harus pegang, even lu buat es sendiri, ngejus sendiri, buat sirup sendiri, nge-infuse alkohol sendiri. Dari situ prosesnya ada lagi, kayak lu harus buat costing, lu harus tahu COGS, adminnya itu juga dipelajarin. Lu harus bisa planning, pairing cocktailsnya, buat training plan untuk staff. Jadi di Room for Dessert tuh improvementnya nggak lu sekedar ke sana bakal buat es 10 tahun gitu loh. Nah, dan kita tanamin juga ke anak-anak, dan ini juga yang gue dapat dari Chef Will. Kalau lu naik dapat responsibility yang baru, basic lu nggak lu tinggalin. Jadi lu kerjain itu plus yang baru gitu. Oke. Ya jadi masih kerjain bar. Dan lu masuk waktu itu dari Barbek kan? Dari Barbek, umur gue itu 17 saat itu, ya masih sekolah gue. Gimana sekolah terus kerja di restoran seperti itu? Asik, nah sekolah gue tuh kan ini SMK kan, jadi pas belajar di sekolah langsung bisa dipraktekin di tempat kerja gitu. Sama sedikit meninggalkan. Di jalan sedikit meninggalkan tempat sekolah. Iya gitu, asik. What is
apa ya, tantangan terbesar sebagai general manager untuk running restoran yang sudah di respect di industri? Ada dua hal sih. Goals kita kan selalu sustainable community baru sustainable environment kan. Kalau misalnya as a general manager itu ada dua hal sih yang gua pelajarin dan benar challenge itu manage manusia kan. Terus sama ini building customer relations. Bukan sulit tapi itu lebih ke yang jadi ngobrol sama tamu gitu? Ngobrol sama tamu sama pelajarin apa yang orang sebenarnya mau gitu. Nggak doing the same thing all the time kan. Itu sih yang big challenge buat gua sih sekarang. Yang manajemen staff itu kemarin baru dikasih sedikit ujangan ya sama Chef Will. Jadi itu kemarin ini nggak tahu ya kalau misal listener ngelakuin hal sama atau enggak. Tapi gue mau share aja ini yang gue pelajarin selama ini di Room for Dessert dan belakang ini kita lagi obrolin. Jadi kalau lu manage staff, misalnya di kitchen, lu kasih tahu ideationnya dulu. Kalau misalnya nggak dijalanin, lu kasih resipinya. Kalau misalnya nggak dijalanin resipinya, lu buat bareng dia. Terus yang keempat, kalau lu udah kasih ideationnya, resipinya lu buat bareng dan masih nggak ngerti, lu follow up. Nah dari follow up, masih juga nggak bisa, baru lu screaming gitu kan ya. Baru screaming. Suruh pulang habis itu. Jadi sebelum lu screaming ke tim-tim lu, jadi percaya step itu dulu. Oke. Jadi ingat ya guys, terutama anak-anak Room for Dessert, kalau misalkan kita udah screaming itu udah tahap kelima berarti. Iya berarti kita udah ngelewatin 4 step. Berarti lu tidak mengikuti. Kita udah ngasih ideationnya, resipinya buat bareng follow up. Terus lu masuk juga ya, ini bukti kalau emang Sheffield tuh emang apa ya, punya goal itu emang ngebentuk karakter chef muda gitu kan. Banyak itu kan banyak goal dari banyak chef lah, tapi yang menjalankan itu nggak banyak sebenarnya kalau gue lihat ya, karena itu hard work loh. Lu dari barback, lu dari komi, turns you into a chef de cuisine, sama membuat lu jadi general manager, itu pasti dia juga garuk-garuk pala sering mungkin gitu kan si chef. Nggak tahu ya kita di belakang itu ya. Sebenarnya itu tuh Sheffield tuh ngangkat gue jadi CDC lebih ke nggak ada pilihan Nggak ada lain. pilihan. Oh gitu, gimana ceritanya? Ya udahlah dia aja lah. Dia yang udah tahu. Enggak, tapi apakah chef resign waktu itu jadi lu naik apa gimana? Tidak sih kita, kayak kita nggak ada chef. Siapa ya? Nggak ada sih. Memang setiap orang berusaha terus hal yang mungkin ya Sheffield tidak mungkin menutup mata. Ada orang yang bekerja keras terus masa iya nggak ada kesempatannya dan ya yang selalu dia bilang sama gue adalah dia tuh believing in me walaupun I don't believe in myself gitu kan. Tapi dia selalu bilang kayak I believe in you. Cuman pesan Sheffield tuh cuman satu dari dulu, Grace, everything tuh don't be too hard to yourself gitu. Selalu dia bilang sama gue kayak gitu. Dan pesan dia yang selalu ke gue tuh adalah it's okay, just do everything your best. Pokoknya do your best lah intinya gitu. And be humble gitu aja sih. Dia tuh sering banget ya ngobrol sama kalian kayak how's everything. Iya, kalau kita misalnya harus bayar fee-nya dia udah bangkrut cuy. Sering banget gitu ngobrol sama dia. Tapi ya, dia tuh selalu nyempetin waktu buat check on us. Kapan? During service, setelah service, sebelum service. Email, WhatsApp, hari Minggu, telepon. Terakhir aja kita pas mau wedding kemarin kita lunch bareng. Lunch bareng sama dia, sama istrinya. Kayak kedepannya kita mau ngapain gitu. Karena kita lebih ke dari dulu mungkin ya. Jadi kita ya anak inilah. Biasa gitu tapi Amin kan ya gue juga baru training sedikit gitu soal kayak how to keep your staff, your team motivated, terus abis itu and loyal. Gitu ya, yang paling penting ada di course itu ya itu talk, like really talk gitu. Oke, ya, jadi iya, kayak what's your dream, apa kabar ya, beneran cari tahu gitu. Be there kan, kalau misalkan they need you tuh you always be there for them gitu. Itu most important thing sih buat gue. Dekat itu, maksudnya kita nggak ceritain semua ya. Banyak banget hal yang benar-benar personal banget yang dibantu sama Chef Will sama istrinya Ibu Maria sama Room for Dessert.
Dia tuh tidak menganggap tidak menganggap kita semua tuh sebagai staff, tapi dia tuh menganggap kita semua sebagai anaknya yang harus dididik sampai berhasil. Itu sih yang gak gue temuin dari chef yang lain ya. Mungkin kan karena gue pernah ke Australia gitu, pernah ke Bolan. Sebut nama lagi. Bolan, it's okay. They're amazing restaurant juga. Amazing restaurant. Cuman setiap orang, gue tuh tidak menemukan sosok itu, sosok Chef Will di chef yang lain. Semuanya baik ya, don't get me wrong. Kayak every chef itu dia punya caranya masing-masing lah, ya kan. Tapi emang Chef Will sih gue nggak ada lagi sih. Panutanku. Iya. Kalau misalnya bahasa sekarang. Panutanku. Tapi gue udah lama banget gue nggak kerja di kitchen under one kayak great figure kayak Chef Will gitu kan. Gue dulu terakhir kerja ya di Noma, sebelumnya di Paris. Terus gue kerja di Noma under Chef Rene. Terus habis itu skip, gue bikin restoran, tutup, gue bikin podcast. Akhirnya gue ke Room for Dessert. Gue set up syuting waktu lagi Chef Will set up restoran. Itu gue kayak flashback gitu, keringet-keringet. Oh my god, masih sama aja sih semua great chef ngomel mulu kerjaannya. Tapi dia udah les ngomel sekarang, udah les ngomel. Iya, karena buat dia udah menemukan makna hidup kali ya. Zen-nya kali ya. Aduh capek lah gue ngomel terus. Sekarang dia pun setiap ngeliat gue stres gitu atau udah mau marah gitu, it's okay, just loving it. Jadi big person dia sekarang. Kayak udahlah, ketawain aja, ngapain sih, ntar juga besok lupa gitu kayak ya oke. Ya udah. Sekarang dia lebih chill. Itu yang berubah dari Chef Will sih. Which is it's a good thing. Masih tegas, tapi masih tegas. Oh pasti. Enggak, dia enggak screaming loh. Gue lihat dia ngomelin anaknya. Yang I don't know, server team I think. Ngomongnya halus, kata-katanya aja yang kayak menusuk ke hati gitu kan. Biasa. Anaknya gak terlalu ngerti. Kalau gak bisa bahasa Inggris help ya. Gak lancar. Tapi itu justru lebih bagus Ray. Kalau misalnya gak ngerti, kerja sama Chef Will mendingan gak ngerti sih. Iya. Gue waktu di Denmark, di Noma, itu gue kan kayak, dia lihat CV gue udah cukup pengalaman, jadi gue ditaruh di service grill. Of course gue in the shit lah. Gue di Indo tuh udah corporate. Gue udah jadi leader gitu loh. Gue gak pernah, gue udah lama banget gak handle grill gitu kan. Ya hancur lah gue kan gitu. Tapi gara-gara dia ngomongnya pakai bahasa Denmark, ya gue senyum-senyum aja gitu. Terakhir dia baru ketawa-tawa sendiri gila. I'm so stupid, bener. Gue bilangin lo pakai bahasa Denmark tadi ya. Iya gue bilang it's okay. Terus pasti mereka mikir, gila orang Indonesia ramah-ramah ya. Gini paling kagak ngerti ya. Ngakak tuh. And congratulations Powder Room ya. Buka ya kan. Kemarin Chef Will ngundang gua. Ayo kita mau buka. Iya kan saya di Jakarta saya. Kak, emangnya itu opening yang gue datang? Lu gak tahu, kita setiap launch produk ada partinya. Oh gitu. Iya. I mean I've done it party. Iya, I don't think it's open waktu itu, bukan ya? Room for Dessert anniversary. Oh iya, itu anniversary kita. Room for, and Chef Will birthday. Iya, kita ngundang Chef Lars dari Empirical sama Chef Yudi dari Lars. Iya, Chef Yudi. Yudi udah datang. Belum lah. Kan dia tuh kan tidak akan keluar Bali. Tapi lu kesana waktu 2 minggu? Gue liburan. Gue nggak bawa tim, no way. Iya. Sekarang pengen kesana lagi, lumayan jauh juga ya kalau bawa tim. Mikir jauh. Ya. Dan si Lars itu dia head fermentation chefnya Noma. Benar ya. Yes, iya kan. Super keren. Oh cool. Kadang-kadang gue suka itu aja, rada jealous aja, soalnya lagi service kan dia di fermentation lab kayak. Enak banget nih lagi nonton research laptop adem nih gitu. Soalnya Noma grillnya tuh area grillnya di luar. Jadi sebelahan sama fermentation lab, gue sering lihat dia lagi research di jendela gitu kan. Gue lagi gila-gilaan di grill. Asik tuh. Asik juga nih. Nah buat yang belum tahu mungkin boleh dijelaskan Powder Room. Ini kan sebelahnya Room for Dessert. Itu ada toko apa di situ? Jualan apa? Kita panggilnya sih lebih ke candy shop ya. Candy shop ya. Karena di Room for Dessert kan lebih fokus dish. Plated dessert. Plated dessert, fokus savory food. Sekarang lebih fokus lagi. Nah di Powder Room itu yang lebih mudah dicerna mungkin ya penjelasannya segala macam.
Karena di sana kita jual simple coklat bar, Bomboloni, bomboloni, gummy bear, coffee. Bingung ya, gue mau bilang gummy bear tapi bentuknya nggak bear. Bukan bear, tapi raspberry. itu enak banget loh. Kayak Itu ada yang di picnic the last dish. Ya, Iya, itu iya. dibuat dari kita bikin our own kombucha dari Rosella. Yang bentuknya kayak raspberry kan. Itu enak banget loh. Dan itu dijual di powder room. Dijual di powder Terus room. kita ada gummy bear juga yang kecil-kecil gini. Cuman flavornya tuh dari garden. Jadi itu tuh semuanya basically botanical Candy. Iya. Ya. Jadi menurut gue dia itu memang kita pakainya selalu gula raw sugar. Dan everything itu healthy sih. Karena kita bikin kombucha sendiri. Terus kalaupun memakai pigment atau color gitu. Ya dibikinnya dari kebun kita. Wow. Contohnya ya si Rosella itu ya. Kita bikin pewarna sendiri. Dari Rosella. Pewarna dari beet gitu. Terus kalian actually visit ke farmnya gak sih kayak Iya. si Will tuh kalau di Netflix kan dia ke farm coklatnya, dia ke Garam. belajar jamu. Kalau coklat kan kita ambil di Primo dari awal. Primo selalu bantu kita untuk develop dari coklat sama beberapa spice di Bali. Garam dari Pak Ketut Kapling selalu Pak Ketut di Kapling. Kusamba. Nah itu dekat sama Dawan yang dimana produser gula coconut sugar. Siapa yang hunting ingredient ginian sih? So far masih waktu Kita-kita itu juga ya. iya. Oke. Sheffield juga punya pasti Reference gitu ya. reference, ya. Karena tapi kalau misalkan palm sugar, terus coklat yang kayak gitu mah ya kita udah dari dulu banget kan. Dari Room for Dessert buka memang itu temennya Sheffield kan. Maksudnya, Oke. ya, sama aja kayak di sini di Jakarta kan lo ada teman-teman chef gitu ya, ini sama Iya, aja. tapi dari mulut ke mulut. Di Bali tuh enaknya seperti itu tuh. Oke, produsen garam paling 3 jam dari tempat gua Iya, bisa nganter. Iya. Itu tapi kayak per kampung gitu. Iya, ada specialty Bener, masing-masing. bener, Dan gua nyobain garam ya kan dari Kusamba gue udah nyobain juga. Dari apa gue nyobain sempet garam cool gue nyobain Oh iya, ada. bagus juga. Ya. Terus tapi gue sih the best garam yang kemarin di Desa Les. Desa Les ya. Itu gurih banget garamnya, sampai nggak perlu pakai micin lagi gitu. Udah gurih makanan lo, enak banget gitu. Lucu banget loh. Jadi kalau misalkan lu ke Bali itu ya, misalkan lu ke Karangasem. Nah, garamnya Karangasem itu dia terbuatnya dari lumpur. Nah, kalau misalkan dari Karangasem, dari Kusamba, dia Pasir. bikinnya masih Pasir. distill. Ya, dia distill tapi kayak Pasir di crystallize. iya. Disaring kan, Udah difilter. Gitu, difilter lagi Iya, kan. Nah, di filternya itu masih tradisional. Yep. Nah, terus kalau di Kusamba, tapi itu semuanya rasanya lain dan mereka punya metode yang berbeda-beda. Iya, exactly. Gitu. Kalau misalkan yang di Kulkul itu juga dia tuh banyak macamnya, ada yang pyramid salt. Iya, gitu. Dan itu tuh ada cara pembuatannya. Iya. Seru banget pokoknya. Gila betul itu. Iya, gue pengen banget kayak ngonten pyramid salt. Wah, parah bagus. Karena itu berdasarkan apa ya? Dibilangin orang-orang dan research gue juga, itu cuma ada 2 di dunia pyramid salt. Cuma bisa di Bali atau di Indonesia mungkin ya, sama di Cyprus. Sisanya nggak ada yang punya pyramid salt. Gitu. Dan itu natural. Awesome. Iya, gue Parah. pikir kalau di sini yang jual itu Javara. Ada company Javara jual. Gue lihat, buset. Gue bilang kenapa bisa bentuknya Iya. begini gitu. Di Itu Bali si ibu, juga. ibu siapa Bu ya? Heli. Gue lupa. Bukan. Yang gue datang ke farmnya itu ya si apa ya? Gue lupa. Nah itu tuh ternyata bikin garam itu ada resepnya. Untuk bikin seperti itu. Garam si air laut si A dicampur sama air laut yang B gitu ternyata. Ngeblend air laut sih. My God. Ternyata gitu. Dan hasilnya tuh bisa jadi ada yang kepingan, ada yang flakes, Iya. garam Iya, flakes, iya. ada yang piramid, ada yang fine, ada yang kayak ketut kaping kayak gitu. Nggak perlu beli Maldon sih salt. Parah. Itu murah sih salt tuh. Dan ya, Seville selalu bilang apa? The only imported thing in here it's me.
Dia bilang gitu, nggak ada barang impor. Itu sih yang mau kita highlight di Powder Room karena apa yang kita dapat kita buat kita tunjukin di sana ya. Ke sana ya gitu. Kayak nyari dukungan gitu ngomong. Sama apa yang ini yang gue ceritain tadi juga yang staff incubator itu loh. Sama Apa itu staff incubator? Staff incubator itu jadi program di Room for Dessert untuk staff Room for Dessert buat passive income, buat bisnis sendiri di luar. Jadi ada program dari Room for Dessert dari tempat kalian kerja supaya kalian bikin bisnis sendiri buat passive income. Bener. What the hell? Lama gitu. What the hell? Maksudnya restoran mana lagi yang ada program kayak gitu cuy? Menurut gue ya memang Sheffield itu mikirin ada di situ tuh buat kita sukses. Menurut gue sih itu sih yang. Jadi apakah kayak one day, guys kita ada program staff incubator nih, terus lu didudukin nih. Lo mau bikin bisnis apa? Iya, literally kayak gitu. My God. Literally kayak. My God. Bahkan dia yang bikin idenya sometimes kayak misalkan, ini si Pak Komang nih suruh bikinin aja laundry gitu. Tapi laundry kita buat deterjen sendiri dari tanaman, garden supply, bla 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 gitu-gitu. Terus dia help to strategizing. Strategi, refinement, dia siap membantu. Ya. Investing? Dia siap membantu. Investing itu kita belum sampai sana karena kita kan gak punya privilege segede itu ya. Kita tuh benar-benar ngandelin kemampuan kita personal. Enggak, maksudnya dia invest gak? Dia bantu invest? Iya, personalis sama tidak. Sama ini sama tidak nih. Ini apa tuh? Saya jadi lupa kan ngomongin duit. Ngomongin duit personalis sama ini biasanya kita kan lihatnya dari basic ability keluarga kan dari staff itu. Apa yang bisa dilakukan keluarga yang bisa ngebantu Room for Dessert dan Room for Dessert bantu itu. Iya, gitu. Iya. Emang kita nggak sampai investment dulu sekarang. Enggak, tapi itu juga udah sangat luar biasa loh. Gua nggak ada. Kalau misalnya kayak lu mau bikin restoran misalnya, terus dibantuin itu mungkin ada. Tapi kalau bisnis buat passive income mah unheard of, man. Basically sih dia waktu itu ngomongin ya yang penting ini inkubator itu ya benar buat passive income. Terus one day kalau misalkan lu udah gak di Room for Dessert ya at least lu masih punya pegangan gitu. Masih punya yang amazing. Ada yang disibukin sama lah. Gini juga pintarnya dia. Kalau lu punya bisnis di luar yang misalnya relate sama Room for Dessert, lu udah take ownership of your place, of your business, lu akan take ownership of the Room for Dessert juga. Jadi lu akan ngerasain gimana punya perusahaan. Maksudnya yang gak gede. Iya. Have something gitu, kayak sesuatu yang. Ya jadi mindset lu juga udah beda ya. Iya gitu. My God, jadi dia nggak mikir, gue nggak ngerti. Jadi maksudnya dia nggak mikir kayak, gue buatin bisnis, nanti pada resign ngurusin bisnisnya kalau sukses. Dia mikirnya buat kebaikan staffnya, juga kebaikan bisnis staffnya, financialnya juga buat ada plusnya buat restoran dia juga gitu at the same time. Pokoknya ngomongin Room for Dessert itu tuh buat aku ya nggak ada habisnya. Menurutku ya positif dan negatif. Tapi ngomongin sama Sheffield about the positive things itu sejauh apa sih dia planning? Story. Sejauh apa dia planning? Jauh 10 tahun ke depan 20. Kalau untuk hidupnya 20 sendiri, ya, untuk hidupnya sendiri udah 20 tahun ke depan. Buat kita iya Cik, dia ngomongin planning kemarin gue nanya misalnya Powder Room gitu. Misalnya Powder Room gimana? Dia udah ngomongin kayak mention ke lu udah berapa lama? Udah 5 tahun sebelum kita buka Powder Room tuh dia udah Grace nanti ini bakal gue buka toko candy nih gitu udah. Nanti ini yang di sebelah nih ya pokoknya yuk tenang aja gitu. Nanti kita bakal buka our garden kayak huge garden. Udah gitu setelah beberapa tahun ternyata di belakang kita punya garden luas bener. Yes. Dia visioner banget. Apa tadi lu bilang dia planning, lu masih hidup? Iya tanya, ini lu planning jelasin gue segini panjangnya, lu masih ada nggak? gue lagi ini di umur ini, gue lagi duduk nih di pantai nih gitu. Ini lu lagi kerja nih gitu kayak. I mean itu apa ya? Manifesting biasa bilangnya. Jadi you speak it into existence kan. Pokoknya gue mau ini nanti. The universe will help you kan? Will help you to achieve that gitu kan. Tapi juga yang pasti kan ada usaha lah di balik. Oh of course dong, bukan duduk doang ya kan. Itu kan cuman dewa-dewi aja yang bisa ya. Iya, exactly. Gua ada similar stories about that. Gua ada deket sini, ada rumah tuh gue naksir banget. Dan rumah itu kosong, tapi gak dijual. Terus gue bilang waktu deket-deket mau merit,
Udah gak punya duit ya kan. Pandemi pula, restoran tutup gitu. Gue lagi jalan-jalan sama istri gue. Terus gila gue pengen punya ini nih, sebenarnya gue pengen punya rumah tuh ini. Oh iya bagus ya gitu. Nah sekarang gue lagi bangun rumah percis di sebelahnya. Wah, congratulations. Percis di sebelah, bulan depan gue move in. Nanti di sana ada dapur, jadi next ke Pop up. sini. No, not that. Kita syuting, lu berdua masak oke. lah. Masak ya. Mau pop up juga boleh. Tunggu kalau gue udah punya restoran. Sip. Pop up. Ditunggu. Kecuali Komeng mau pop up di Bura-Bura. Dikasih gak baru habis libur panjang? Kasih aja, tapi gak mendadak sih. Sekarang. Ntar malam. Ntar malam. Pusing gak sih? Oke. Juga ya. Thank you banget buat cerita-ceritanya. Ya kan, hopefully bisa menjadi inspirasi. Pasti banyak sih yang terinspirasi Semoga. dari sini. Dan Amin. Belum banyak lagi cerita kita ya. masih kurang. Mau 3 jam lagi. Nanti next session. Next session. Makanya jangan dadakan bro. Tiba-tiba nge-WA guys. Gue di Jakarta. Oh my god. Banget. Tapi tenang aja, itu tuh gak cuma sama lu aja, sama semua manusia kayaknya. Itu ada bete banget. Apa ya? Jungla tuh ayo kasih gue space. Mau ke Bandung. Enggak, gue pengen di makan di Bandung. Jungla. Ya di Bandung kan Jungla. Iya tapi Iya. dia gak ngasih gue tempat. Karena udah seatnya cuma 6 bro. Itu udah. Terus gue kayak udah. Seatnya cuma 6 semuanya full kan. Ya, sama kayak gini Ray. Persis dia nanyanya jam segini buat besok gitu kayak. Itu sama aja gue kayak jam 6 gue kontak lo Ming. Gue di Ubud nih. Gue room for dessert ya 5 orang gitu. Ya kan mau dipukul juga Ya, rasanya. bisa sih gitu kan. Bisa sih. Tapi Tapi jam segini ya. Iya. Tapi thank you Ray ya buat kesempatannya. Iya, terima kasih banyak. Hey, my pleasure man. Gue dari awal gue udah mau ngobrol sama kalian. Hah? Gak seserius itu Ray ternyata. Iya katanya gue serius banget guys orangnya. Gila, nothing serious about this man. Udah bukan zaman. Kalau gue learn the hard way waktu kayak yang kalau Chef Will bilang screaming gitu. Itu gue learn the hard way. Gue udah pernah kitchen gue kosong bro. Opening day. Gue habis, ada wortel datang, gue order baby carrot. Datangnya wortel gede, tapi tetap diambil kan sebel gue. Terus kayak tetap di prep, gue bilang kan kita pakainya baby carrot. Ya chef datangnya ini, gue lebih sebel lagi dong. Berarti dia kagak tahu bedanya kan. Gue ambil yang dia potong doang, gue ambil gue lempar. Gimana sih lu? Gue bilang kagak tahu bedanya. Mau buka restoran sekeren ini, gue bilang gitu. Terus udah gue keluar ngomong sama bos gue. Gimana Ray? Ini bener-bener opening day. Opening day. Restoran namanya Sofia Gunawarman. Di Hotel Gunawarman. Terus aman bos. Lagi prep anak-anak ntar bisa opening gitu. Itu mau opening jam 5. Terus gue balik lagi ke kitchen mau ngecek. Kosong. Tinggal eksekutif chef gue sama head pastry gue. Lah, terus Berdua. ngapain? Lagi berdiri aja. Gue bilang pada kemana anak-anak? Gak mau. Lagi di luar tuh chef tersinggung katanya tadi gue itu. Wah. Itu yang something hard ya kalau misalkan ya sorry tuh saya buat anak yang sekarang tuh agak harus beda. Iya benar. Beda caranya lah. Approach-nya. Beda Kayak approach-nya. dulu kayaknya kalau misalkan Maximilian tuh denger cerita-ceritanya kayak anjing gue takut banget sama dia. Chef Maxi. Kak Maxi. Maxi Sabtu kesini. Oh ya? Mau syuting. Yes. Sabtu dia kesini. Sabtu ini. Yes. He will sit there. Aduh. Ya tapi salam buat Iya Maxi beda lah. gitu. Iya itu gue sampai sujud di depan. Maaf jangan pulang. Gila kalau tuh opening gak ada staff kitchen mampus gue. Itu gue learn the hard way. Sekarang gue Tapi lebih ya, chill. Tapi lu kan lebih, maksudnya lu belajar saat lu di posisi di bawah sama di atas. Kayak lu belajar untuk menurunkan ego. Iya. Belajar untuk kayak menyelesaikan masalahnya gimana. Itu the same thing sama Chef Will. Kayak Chef Will tuh dia selalu bilang sama gue, lu harus feel the pain dulu baru lu belajar. Exactly. Nah dari situ baru kayak oh ya bener. Exactly, makanya kan emang yang paling bener tuh ngebentuk orang dari muda atau dari bawah yang masih mentah gitu loh. Kalian berdua kan dari bawah, dari Barbek dan dari Komi gitu. Biarpun sekarang sudah jadi leader kan. Jadi kalian udah tahu susahnya gimana di bawah gitu. Dan yang paling penting gak bisa dibohong-bohongin bro gitu. Dan yang paling pasti kayak we don't give up gitu. Selalu ada kata-kata kayaknya gue keluar deh. Kayaknya gue mau keluar deh. Karena lu ngerasa
gue nggak bisa dan nggak sepadan, apalagi gue tuh orangnya super. Lu pernah merasa begitu? Seminggu sekali. Seminggu sekali tapi udah 9 tahun guys. Iya, makanya itu orang tuh kesel sih kayaknya sama gue, kayak anjing lu ngomong doang, lu ngomong keluar kayak keluar. Ya karena gue juga mikir, karena di situ tuh 9 tahun nih gue terus-terusan belajar loh. Kayak bener literally belajar terus-terusan. Gak ada satu hari dimana gue bilang anjing gue bosen kerjaan gue gini doang. Gak ada satu kali pun gue ngomong kayak gitu. Yang ada gue datang Sheffield, gue selalu bilang kayak gue gak bisa gitu. Kayaknya gue gak bisa deh. Dan dia selalu ada di samping gue buat, lu tuh bisa. Buktinya lu tuh ada di sini sampai detik ini gitu. Exactly. Dan apa ya dia bilang, ya pokoknya intinya lu tuh prove that you can do it gitu. After 9 years tuh lu prove it everything gitu. Dan ya iyalah. Iya kan, berarti emang ngomong doang berarti. Udah 9 tahun. Dan dia selalu di sana itu yang. Iya. Ada satu kata tuh yang gue selalu pegang tuh dari Sheffield, dia selalu bilang gini, we don't need to be the biggest to be the best. Exactly. Gila. Exactly. We don't need to be the biggest to be the best. Kita gak perlu jadi yang terbesar guys, buat jadi yang terbaik. My God. I think we close on that. Amazing quote by Sheffield. Shout out to Sheffield Gold Farb. You are amazing. You have an amazing leaders nih, amazing team. Ya kan, semoga lanjut terus. Dan lu lupa ngomongin passive income. Apa bisnis lu? Lupa jualan kan? KNG. Ya, okay. KNG apa tuh? Guys, kita jual apron. Oh, lu jualan apron. Kita jualan apron. Ntar lagi kita bakal buat hal-hal yang menyenangkan yang bisa bantu kalian di kitchen, di restoran. Of course, kita nggak akan jauh-jauh dari sustain. Pasti kita akan perbanyak daur ulang. Tapi untuk apronnya kita masih main di best quality, which is ya apa yang kita dapat di Indonesia. Oke, KNG apron. KNG apron ya guys. Instagramnya apa? KG Custom Goods. KG Custom Goods. Oke, lihat nih di sini. Custom di sini. Di sini. Yang mau mungkin mau apa ya, minta advice ke kalian, boleh gak DM kalian Instagram? Jelas. Pasti. Di Instagram? Komang Sukradayasa ada di sini nanti. Komang Sukradayasa. Oke. Aku di grace.costavina. Grace.costavina. Anything. Ya bisa DM mereka minta advice ya kan. I think there's not a lot of person yang bisa give advice better lah, dan dari kalian kalau dari segi mungkin operation standar juga apa ya, pushing through. Karena I know never give up. Karena pusing through. Karena ya kerja buat chef yang sehebat Chef Will dan juga ada beberapa chef lain di Indonesia gitu dan dunia itu nggak gampang guys. Dan emang bukan buat semua orang. Tapi kalau kalian push through nanti ya produknya ya kalian akan jadi staff dan jadi a better person juga gitu kan. Betul. Yes, thank you ya sekali lagi ya. Makasih banyak Ray. Enjoy Jakarta. Terima kasih banyak. I will. And thank you guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Koming dan Grace. Jangan lupa kalau yang di Bali lagi vacation ke sana, makan di Room for Dessert atau visit Powder Room. Iya, ditunggu guys. Yes, yang lagi butuh apron boleh kontak KNG. Terima kasih banyak. Yes, nanti best quality apron. Katanya gue udah dibikinin guys, nanti kita tunggu kayak gimana. Tunggu, stay tune di Instagram gue tuh, Ray Jensen Radio. Jangan lupa kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App selain di YouTube. Jangan lupa subscribe and follow kita. Klik the bell icon and share it to your friends. Khususnya orang-orang yang di FNB. As always, stay safe, stay healthy, and never give up. We'll see you next time. Bye-bye. See you next time.